Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Argi Virgona Bangun dan rekan saya Rita Melani dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Unjani untuk menyampaikan laporan kemajuan dari hibah penelitian LPPM Unjani tahun 2023. Judul penelitian ini adalah perilaku pengambilan keputusan polifarmasi pada lansia dengan penyakit kronik di wilayah kerja Puskesmas Citerep Cimahi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin bertambahnya populasi lansia baik secara global maupun di Indonesia. Peningkatan jumlah lansia dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif terjadi ketika lansia dalam kondisi sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Di sisi lain, berdampak negatif jika lansia mengalami gangguan kesehatan. Salah satu dampak dari proses penuaan adalah penurunan fungsi fisiologis yang menyebabkan lansia sangat rentan untuk menderita lebih dari satu penyakit kronik. Komorbiditas memiliki dampak signifikan pada regimen pengobatan. Secara klinik, pasien dengan beberapa kondisi kronik berada dalam status kesehatan yang lebih buruk daripada mereka yang memiliki kondisi tunggal. Hasil studi juga menunjukkan bahwa insiden interaksi obat dan reaksi obat yang merugikan meningkat secara signifikan dengan peningkatan jenis dan jumlah obat yang diminum oleh pasien dengan penyakit kronik. Kejelasan informasi dan ketersediaan konsensus antara nakes dan lansia merupakan kunci penting dalam proses pengambilan keputusan. Perlu dipastikan tidak terjadi distorsi informasi yang dapat membuat pasien lansia salah paham dan keliru dalam pengambilan keputusan. Dari hasil studi pendahuluan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu ketidakefektifan dalam pengambilan keputusan terkait konsumsi obat dari penyakit kronik yang diderita oleh lansia. Sehingga dengan begitu, responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun serta mengkonsumsi obat lebih dari 5 dalam satu hari, yaitu didapatkan sejumlah 100 orang yang datang ke pos bindu di wilayah kerja Puskesmas Citerep Cimahi. Selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian. Ada dua. Yang pertama adalah apakah karakteristik lansia berkontribusi terhadap perilaku pengambilan keputusan polifarmasi. Kemudian yang kedua adalah apakah persepsi lansia berkontribusi terhadap perilaku pengambilan keputusan polifarmasi. Berikutnya tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk model regresi logistik biner perilaku pengambilan keputusan polifarmasi pada lansia dengan penyakit kronik di wilayah kerja Puskesmas Citerep Cimahi. Sementara itu, manfaat dari penelitian ini bisa dipublikasikan pada seminar internasional dan juga jurnal ilmiah nasional terakreditasi, untuk menjelaskan model sehingga dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan dalam meningkatkan keefektifan pengambilan keputusan polifarmasi pada lansia dengan penyakit kronik. Penelitian ini dilandasi oleh beberapa konsep dan teori. Yang pertama adalah konsep mengenai lansia, kemudian polifarmasi pada penyakit kronik, perilaku pengambilan keputusan, serta model teori Rosenstock Health Belief Model dan juga Herbert-Simon Decision Making Approach. Metode penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa alat ukur yang kami gunakan. Yang pertama adalah kuesioner untuk menilai karakteristik responden. Yang kedua adalah kuesioner untuk menilai persepsi tentang pengobatan. Kami menggunakan BMQ, yaitu Belief About Medicine Questionnaire. Dan yang berikutnya adalah kuesioner untuk menilai perilaku pengambilan keputusan. Kami menggunakan MDMQ, yaitu Melbourne Decision Making Questionnaire. Kuesioner ini kemudian kami lakukan uji pada 30 orang dan ada beberapa perbaikan, yaitu ada
4 item pernyataan di 2 kuesioner. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan perbaikan, kami melakukan pengujian ulang, dan untuk uji reliabilitasnya didapatkan Cronbach alfanya adalah 0,678 dan juga 0,676. Sementara itu, teknik pengolahan data dalam penelitian ini seperti biasa terdiri dari editing, coding, dan juga tabulating. Lanjut ke teknik analisis, kami menggunakan analisis regresi biner dengan bantuan SPSS sebagai prosedur analisis data untuk menguji hipotesis penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke hasil analisis regresi logistik biner. Yang pertama adalah model awal regresi logistik biner. Model regresi ini dikatakan model awal karena perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu baik secara simultan maupun secara parsial. Model regresi logistik biner sementara ditulis dalam bentuk logit menjadi sebagai berikut: minus 802 ditambah 0,320x1 dikurangi 0,877x2 ditambah 0,100x3 ditambah 0,529x4 ditambah 0,168x5 ditambah 1,143x6, di mana x1 itu adalah jenis kelamin, x2 status marital, x3-nya adalah tingkat pendidikan, x4 penyakit komorbid, x5-nya durasi pengobatan, dan x6-nya adalah persepsi tentang pengobatan. Selanjutnya adalah pengujian model. Sebelum analisis regresi logistik biner dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji kesesuaian model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pengujian Hosmer dan Lemshow goodness of fit test. Terlihat pada tabel bahwa nilai signifikansi chi-square adalah sebesar 0,204 yang lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 0,05 sehingga keputusannya adalah gagal menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan 95% model regresi logistik yang digunakan sudah sesuai untuk menjelaskan perilaku pengambilan keputusan polifarmasi pada lansia. Berikutnya adalah uji signifikansi parameter secara simultan menggunakan uji G, likelihood ratio. Dari tabel terlihat bahwa nilai min 2 log likelihood mengalami penurunan dari step 0 yaitu 137,186 ke step 1 yaitu 127,232. Artinya, model regresi logistik yang terbentuk lebih baik. Terlihat pula bahwa nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,127 yang artinya besaran pengaruh dari variabel independen dalam penelitian terhadap variabel dependen adalah sebesar 12,7%. Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap pembentukan model atau tidak. Uji signifikansi parameter secara parsial menggunakan uji Wald. Dapat terlihat di tabel, dari uji Wald dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa variabel secara parsial memiliki nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05 dan belum dapat ditentukan model terbaiknya. Sehingga model regresi logistik dengan semua variabel independen harus direduksi agar memperoleh variabel yang mempunyai nilai signifikansi kurang dari alfa 0,05. Untuk menganalisis pemilihan model terbaik digunakan backward stepwise method yang merupakan penyederhanaan model dengan mengeliminasi variabel bebas satu per satu yang mempunyai nilai signifikansi lebih dari alfa 0,05. Berdasarkan tabel terlihat bahwa sebelum direduksi variabel bebas memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 adalah variabel persepsi tentang pengobatan.
Sedangkan variabel bebas lainnya memiliki nilai signifikansi lebih dari alfa 0,05. Sehingga selanjutnya dilakukan reduksi tahap 1 dengan mengeluarkan variabel bebas yang memiliki nilai signifikansi yang paling besar secara berurutan. Variabel bebas yang telah direduksi dengan nilai signifikansi lebih kecil dari alfa akan menjadi variabel bebas untuk model terbaik. Dan didapatkan variabel persepsi tentang pengobatan atau X6 memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga variabel bebas tersebut menjadi model terbaik dalam penelitian ini. Selanjutnya, interpretasi odd ratio. Berdasarkan nilai odd ratio pada variabel yang terlihat dari eksponen beta, output uji Wald, dapat diketahui nilai odd ratio untuk variabel persepsi tentang pengobatan adalah 2,894, yang bisa diartikan bahwa lansia yang mempunyai persepsi positif tentang pengobatan 2,894 kali lebih berpeluang mengambil keputusan polifarmasi yang efektif dibandingkan lansia yang persepsi tentang pengobatannya negatif. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yang pertama, model regresi logistik biner perilaku pengambilan keputusan polifarmasi lansia dengan penyakit kronik di wilayah kerja Puskesmas Citerup Cimahi yang terbentuk adalah X sama dengan min 0,539 ditambah 1,063. Kemudian terdapat satu perubahan prediktor yang berkontribusi nyata terhadap perilaku pengambilan keputusan polifarmasi lansia dengan penyakit kronik di wilayah kerja Puskesmas Citerup Cimahi, yaitu persepsi tentang pengobatan. Sementara itu, untuk rencana penelitian selanjutnya, kami berencana untuk melakukan eksplorasi yang lebih dalam dengan melakukan penelitian perilaku pengambilan keputusan polifarmasi pada agregat lansia dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologis. Demikian uraian laporan kemajuan dari penelitian yang sudah kami lakukan. Saat ini luaran berupa publikasi di jurnal nasional terakreditasi baru masuk ke tahap review, dan luaran lainnya adalah turut serta dalam presentasi poster di seminar internasional yang rencananya diselenggarakan di bulan Desember 2023. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih pada LPPM Unjani atas kesempatan serta dukungan yang sudah diberikan.